Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih dengan saya Boy Umar. Nah, kita sekarang ngobrol santai di hari Jumat ini dengan Dan Sektor 21 yang baru. Siapakah dia? Kita kenalan dulu langsung ya. Boleh kenalan dulu Dan? Nama komandan siapa nih? Boleh. Saya Kolonel ARM Nur Samsudin. ARM Nur Samsudin. ARM itu adalah? Armet. Armet ya? Armet Nur Samsudin. Nah, komandan, awalnya terjun atau istilahnya bahasa saya mah ya, kecemplung ke Satgas Citarum Harum tuh gimana tuh Dan? Jadi kenapa saya orang Armet, dinasnya bukan di Kodam 3 jadi Dan Sektor. Jadi sektor di Citarum Harum ini ada 23. Kalau diisi oleh pejabat dari Kodam 3 tentunya kurang. Nah, sehingga diperkuat oleh satuan-satuan jajaran di seputaran Kodam 3 Siliwangi. Disitulah ceritanya. Jika awalnya itu ya. Nah, kemudian gini Dan, ada yang sedikit. Nah, ini mungkin pertanyaan sebagian masyarakat besar di Jawa Barat terutama, karena akan berkaitan dengan Satgas Citarum tadi ya. Kenapa sih Satgas TNI ini terjun, apa terutama darat ya, terjun ketika ada bangunan liar di sepadan sungai, ketika ada pengurusan istilahnya limbah di sungai juga, itu kenapa Dan? Jadi sebenarnya kehadiran TNI di dalam Satgas Citarum Harum ini merupakan implementasi dari tugas TNI yang terbagi menjadi dua. Yang pertama operasi militer untuk perang, yang kedua itu operasi militer selain perang. Salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah, yaitu apa tadi? Citarum tadi, Satgas Citarum Harum. Tapi bukan hanya pemerintahan daerah aja sebenarnya ini. Ini sudah masuk perhatian dari pusat. Karena apa? Ini buat teman-teman tahu juga, benar ya. Tolong koreksi kalau saya salah Dan. Bahwa Satgas Citarum ini ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah keputusan Presiden, Perpres Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018. Makanya komandan semua TNI itu yang angkatan darat terjun langsung di sini gitu. Dan yang ketiga, yang pertanyaan saya ketiga yang agak menarik menggelitik. Berapa bulan ini kan viral sempat bela negara. Bela negara. Nah, menurut komandan korelasi bela negara, kalau TNI udah jelas tugasnya apa ya. Tapi kalau kayak profesi profesi kayak pelaku usaha, pelaku pabrik, bela negara tuh kayak gimana sih? Sebenarnya bela negara itu suatu perbuatan, tindakan yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam rangkanya untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan Indonesia. Di kalangan pengusaha, kita melihat pengusaha ini kan selain memberikan lapangan kerja, salah satu kewajibannya adalah pengelolaan sampah dan limbah. Karena apa? Sampah dan limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha apabila tidak dikelola dengan benar, tentunya akan merusak lingkungan, merusak lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan ini akan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara nantinya. Sehingga kalau pengusaha itu sudah sadar, sudah disiplin, dan mencintai terhadap lingkungan, sehingga ya kelangsungan hidup bangsa, warga kita di seputaran Sungai Citarum ini akan nyaman dan aman ya. Sehingga lepas dari penyakit ya Dan? Ya, salah satunya itu. Iya, penyakit itu tadi. Karena jujur, sungai ini adalah sumber air yang sangat dibutuhkan, vital ya untuk masyarakat, apalagi yang mungkin komandan bedah deh. Kenapa sih air menjadi sumber vital? Sungai menjadi vital itu kenapa Dan? Kalau dicampuri dengan limbah, akibatnya apa nih Dan? Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya dari kecil manusia ini mengkonsumsi air yang tercemar oleh limbah, ini tentunya akan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh, sehingga
nilai kekuatan kekebalan, berpengaruh kepada kecerdasan, pertumbuhan secara fisik, secara psikologis, ini kan pasti akan berpengaruh. Nah, inilah yang mengakibatkan berbahayanya limbah tersebut. Oh, jadi kalau misalkan limbah ini oleh pelaku usaha atau masyarakat ini tidak diatur dengan baik, akan berakibat kepada generasi-generasi berikutnya. Iya, betul. Ya. Bayangkan, jangankan Jawa Barat ya, ini bisa menjadi seluruh Indonesia ini. Generasi emas nggak akan ada lagi nih kalau misalkan limbah ini tidak diatur ya Dan. Betul. Makanya ada Satgas Citarum Harum, khususnya sektor 21 ya Dan ya. Dan apalagi nih Dan yang kira-kira mau komandan sampaikan mungkin kepada pelaku usaha apa nih Dan? Ya, kepada pelaku usaha khususnya harapan saya ya bagi yang belum sadar ya supaya mulai sadar bahwa bahaya daripada limbah dan sampah ini sangat luar biasa. Harapan saya pelaku usaha juga ya terbuka dengan kami sebagai dan sektor, sebagai Satgas. Mari kita duduk bersama, ngopi bareng gitu ya. Ngopi bareng, sharing ilmu gimana ya. Atau mungkin sambil mancing. Syukur-syukur sambil bersihkan sampah. Jadi wah, cakep. Lebih bagus ya kan. Kita cari solusi mana yang terbaik sehingga tugas daripada Satgas itu terlaksana, kelangsungan perusahaan ini juga tidak terganggu. Jadi tidak ada saling salah menyalahkan ya Dan ya, dalam arti begini, ketika ada Satgas kesannya kayak polisi, terus ketika ada misalkan itu kesannya sebagai tervictim atau misalkan pelanggar. Jadi ya maksudnya komandan tuh pengen membuat satu situasi yang harmonis lah istilahnya, ya kan? Gimana tuh yang harmonis kayak gimana tuh? Harapannya Jadi, gimana? Harapannya contoh yang paling gampang lah. Jadi kalau dan sektor ataupun petugas Satgas itu hadir di seputaran perusahaan ini jangan merasa ketakutan. Wah ini kita dikejar-kejar masalah ini kayaknya. Kita akan sampaikan dengan cara humanis. Kita sampaikan kalau seandainya masih ada yang bandel kan, kita sampaikan. Tolong jangan diulangi. Seperti itu. Kita cari solusinya. Kayak solusi terbaik ya Dan ya. Tetap, tapi istilahnya gini guys, buat anda-anda nih pelaku usaha, buat bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pelaku pabrik, bahwa hadirnya sektor 21 ini, Satgas Citarum terutama di sektor 21 ya, karena kan kebanyakan nih pelaku usaha ya Dan ya, hadirnya ini adalah bukan untuk menakut-nakuti, bukan pengen istilahnya, oh nih gara-gara datang ke sini pasti punya masalah, oh masalah saya bingung saya gimana, bukan itu, tapi kita cari solusi, duduk bareng. Makanya komandan mungkin datang, tolong ya bisa lah sebagai kalau kita menghormati tamu seperti apa, nah itu harus dong. Benar nggak Dan ya, seperti itu. Terima kasih. Iya kayak gitu benar Dan ya. Betul. Nah itu harus ada istilah saling timbal baliknya seperti itu. Jadi kepada pelaku usaha jangan takut, jangan gimana-gimana, ikutin aja aturan yang sudah ada, lakukanlah seperti apa. Misalkan ada masalah atau gimana, ada kendala, ya ngomong, benar nggak Dan? Ya. Bisa dibicarakan gitu loh. Kita bicara baik-baik bro, nggak usah pakai cara gimana, cara baik-baik aja. Asal ya itu untuk memperingan dari tugas dari seorang dan sektor Satgas Citarum sendiri gitu ya Dan ya. Nah untuk masyarakat apa nih Dan? Kalau untuk masyarakat kita tidak pernah bosan menghimbau masyarakat untuk memperlakukan sampah, jangan buang sampah sembarangan, kemudian perlakukan sampah itu sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan pencemaran di mana-mana itu. Yang kalau sorry Dan, ini supaya masyarakat kadang-kadang kan ya kita sama-sama tahu ya, bukan kita menginikan pendidikan tidak, memperlakukan sampah yang dengan sebenarnya dengan baik gimana sih Dan? Jadi memperlakukan sampah yang sebenarnya ini aplikasi yang paling gampang di setiap warga itu ada tempat sampah. Terus dipisah-pisahkan sampahnya. Jadi ada yang organik dan anorganik. Ya, itu salah satunya. Kemudian pemerintah dari tingkat RT, RW ini sudah membuat semacam pengelolaan. Sehingga tidak liar gitu. Tidak liar ya Dan? Ya. Siap. Oke, itu kita udah ngobrol-ngobrol nih, berarti banget nih, ilmu juga buat saya. Terima kasih banget Bro Dan. Nah nanti kita akan ngobrol lagi dengan komandan, di mana nanti deh, pokoknya saya pengen susuri sungai dengan komandan nih, mau mancing, mau naik katamaran, naik perahu atau gimana, kita pengen lihat Citarum kayak gimana, anak-anak sungai Citarum kayak seperti apa, apakah sudah baik atau belum, gimana. Ya mau baik mau buruk pasti komandan akan kasih tahu kita kok, kita kasih lihat semuanya, karena itu kenyataan yang ada seperti itu ya Dan ya. Oke. Baik, terima kasih komandan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Nah itu guys, masih dengan saya Boy Imar punya cerita, nanti kita akan lanjutkan liputan-liputan lainnya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.